Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di video Chance Vlog. Pada video kali ini kita akan coba membahas bab struktur atom, yaitu masuk ke pembahasan tentang konfigurasi elektron, yaitu ada di kelas 10 SMA. Jadi materi konfigurasi elektron ini merupakan bagian terakhir, yaitu ketika kita mempelajari struktur atom. Setelah kita mempelajari sejarah model atom, partikel penyusun atom, bilangan kuantum, kemudian terakhir adalah konfigurasi elektron. Setelah ini kita akan mempelajari sistem periodik unsur. Oke, selamat menyaksikan. Konfigurasi elektron adalah tata letak atau susunan elektron dalam atom, dan ada dua cara untuk menuliskan orbital dalam suatu konfigurasi elektron. Yaitu yang pertama ada cara Niels Bohr atau biasa dikenal dengan cara kulit. Lalu yang kedua ada cara mekanika kuantum atau yang biasa dikenal dengan cara subkulit. Yang pertama adalah cara Niels Bohr atau cara kulit. Yaitu pengisian elektron dimulai dari tingkat energi atau kulit yang paling rendah, yaitu kulit K. Kemudian jika kulit pertama itu telah terisi penuh, kemudian elektron akan mengisi lagi di kulit kedua, lalu mengisi lagi ke kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya. Jumlah elektron maksimal yang tempati setiap kulit elektron dapat dihitung menggunakan rumus 2n kuadrat, dengan n adalah kulit. Misalkan di kulit pertama kita masukkan ke rumusnya, berarti 2 kali 1 kuadrat, maka didapat 2. Jadi maksimum di kulit pertama adalah 2 elektron. Kemudian kalau kulit kedua berarti 2 kali 2 pangkat 2, berarti nanti maksimum elektron di kulit kedua adalah 8, dan seterusnya. Ini contohnya, misalkan saya punya unsur nitrogen dengan nomor atom 7, maka kita buat konfigurasi elektron cara kulit. Di kulit K berjumlah 2 elektron, di kulit L berjumlah 5 elektron. Maka elektronnya ada sebanyak nomor atomnya, yaitu 7. Nah, di sini untuk nomor atom itu kan karena dia berupa unsur, ya, dia netral, maka nomor atom sama dengan jumlah elektronnya. Maka di sini untuk jumlah elektronnya itu harus sama dengan nomor atomnya. Kalau di sini 2 tambah 5 7, maka di sini juga harus 7. Begitu pula misalkan di sini ada unsur belerang dengan nomor atom 16, maka di sini untuk jumlah elektronnya pada kulitnya kita harus membuat jumlahnya juga harus 16, seperti itu. Lalu berikutnya ada cara mekanika kuantum atau dikenal dengan cara subkulit. Elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu atau biasa dikenal dengan kulit atom. Pada tiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital. Nah, jadi di dalam kulit ada subkulit. Yang di dalam subkulit itu nanti terdiri dari orbital-orbital, di mana orbital adalah daerah kebolehjadian tempat terisinya elektron. Nah, untuk cara mekanika kuantum ada 3, ya, ada prinsip Aufbau, kaidahan, dan prinsip larangan Pauli. Kita coba bahas satu persatu. Prinsip Aufbau yaitu pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi dalam setiap subkulit mempunyai batasan elektron yang dapat diisikan, ya, sesuai dengan rumus tadi 2n kuadrat. Kemudian di sini subkulit S 1 orbital maksimum 2 elektron, subkulit P 3 orbital maksimum 6 elektron, subkulit D 5 orbital maksimum 10 elektron, dan subkulit F 7 orbital maksimum 14 elektron. Dan nanti prinsip Aufbau adalah mekanismenya seperti ini. Jadi dimulai dari tingkat energi paling rendah, yaitu 1S, ya. 1S, kemudian ketika 1S telah terisi penuh, nanti naik lagi ke tingkat energi berikutnya, yaitu 2S, ya.
kemudian nanti ke 2s, naik lagi, kalau terisi penuh elektronnya ke 2p. Jadi cara mengisinya zigzag ya, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya sampai nanti endingnya adalah 7p. Urutan pengisian elektron pada konfigurasi elektron mekanika kuantum lebih lengkapnya seperti ini. Jadi ketika kita asumsikan semua subkulit terisi penuh, maka nanti jadinya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, yang endingnya nanti 7s2 dan seterusnya. Dan pengisian ini harus urut ya, tidak boleh misalkan 3s dulu baru 1s, tidak bisa gitu. Jadi nanti ketika kita punya soal gitu ya, misalkan tentukan konfigurasi elektron dari unsur ini, nomor atomnya sekian. Nah, maka kita harus membuat urutannya harus seperti ini gitu. Urutannya harus seperti ini. Contoh misalkan kita punya nitrogen dengan nomor atom 7. Maka kita menuliskan konfigurasi elektronnya itu jumlah elektronnya harus sama dengan 7 juga gitu. Berarti nanti di sini 1s2, 2s2, 2p3. Nah, di sini kalau kita total elektronnya, jadi elektron itu ditandai dengan pangkat ini ya, gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya di pangkat ini itu menunjukkan jumlah elektron. Jadi di sini kalau misalkan kita jumlah 2 tambah 2 tambah 3, berarti nanti dapatnya 7. Begitu pula dengan di sini ada atom 17Cl dengan nomor atom 17 ya. Nah, di sini ketika kita jumlahkan elektronnya 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5, maka hasilnya adalah 17. Nah, kemudian 35B juga sama, berarti nanti kita buat konfigurasi elektronnya dari 1s2 sampai di sini ternyata sampai 4p5 yang nanti jumlahnya adalah 35 gitu. Jadi jumlah elektron harus sama dengan nomor atom ketika dia bentuknya unsur ya. Kalau unsur kan berarti dia tidak punya muatan alias netral. Lalu berikutnya kaidahan. Pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau satu subkulit, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri, baru kemudian berpasangan. Jadi misalkan ada contoh, ada unsur neon dengan nomor atom 10. Kita buat dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6. Maka di sini total elektronnya ada sebanyak nomor atomnya, yaitu 10. Kemudian kalau kita buat orbitalnya 1s. Nah, 1s2 ingat, kalau dia subkulitnya S, berarti dia hanya punya satu orbital atau hanya punya satu kotak yang maksimum terisi 2 elektron ya. Berarti kalau kita isi di sini panah atas dulu, kemudian panah bawah. Begitu pula dengan 2s2 sama saja. Berarti panah atas dulu baru panah bawah. Nah, kemudian gimana dengan 2p6? Ingat kalau subkulit P berarti dia punya 3 orbital atau punya 3 kotak ya. Nah, ingat kalau satu kotak maksimum terisi 2 ya. Berarti nanti di sini ketika 2p6 berarti dia ada 6 elektron yang terisi di orbital. Maka nanti pengisiannya seperti ini. Atas, 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 bawah, bawah, bawah gitu. Jadi atas dulu di fullkan, kemudian nanti baru bawahnya di fullkan juga gitu. Lalu berikutnya prinsip larangan Pauli. Tidak ada dua elektron dalam suatu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Kemudian tidak ada orbital yang dapat dihuni oleh lebih dari 2 elektron. Jelas, jadi satu orbital itu maksimum hanya 2 elektron. Oleh karena dapat terjadi kemungkinan 2 elektron akan memiliki 3 bilangan kuantum N, L, dan M sama, tetapi untuk bilangan kuantum S pasti berbeda. Jadi kalau kita ingat video yang sebelumnya kita belajar kimia atau bilangan kuantum, nah disitu kan ada N, L, M, dan S. Nah,
Jadi nanti untuk suatu elektron ya dalam suatu atom itu punya kemungkinan NL dan M yang sama, tapi S-nya pasti berbeda. Karena nilai S itu kalau tidak plus setengah, ya min setengah gitu. Kemudian berikutnya konfigurasi elektron, tapi dengan cara gas mulia. Gas mulia ada unsur-unsur yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan dalam sistem periodik terdapat pada golongan 8A. Gas mulia terdiri dari helium dengan nomor atom 2, neon dengan nomor atom 10, argon dengan nomor atom 18, kripton dengan nomor atom 36, xenon dengan nomor atom 54, dan radon dengan nomor atom 86. Konfigurasi elektron gas mulia digunakan untuk menyederhanakan atau meringkas penulisan konfigurasi elektron unsur yang lain. Misalkan di sini kita punya contoh Sc dengan nomor atom 21. Nah, kita buat konfigurasi elektron dengan cara subkulit, maka nanti dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, di mana total elektronnya adalah 21. Nah, ketika kita buat dengan cara gas mulia, di sini 1s2 dengan sampai dengan 3p6 itu kan totalnya ada 18. Ternyata 18 elektron itu dia sama dengan 18 argon. Nah, jadi nanti 1s2 sampai dengan 3p6 itu bisa diringkas atau diganti dengan 18Ar, kemudian seterusnya sama 4s2, 3d1 gitu. Jadi cara gas mulia ini lebih singkat gitu dibandingkan cara subkulit gitu. Yang penting adalah patokannya kita harus paham nih. Gas mulia itu apa saja sih dan nomor atomnya berapa saja gitu. Nah, di sini nanti saya kasih tahu cara biar mudah ngafalinnya gas mulia. Jadi ada helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Jadi di sini saya singkat atau saya bikin cara gampangnya, heboh negara Arab karena serangan ranjau gitu. Nah, kemudian kestabilan subkulit T yang terisi penuh atau setengah penuh. Maksudnya gimana? Jadi terdapat beberapa penyimpangan pengisian elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Misalkan di sini ada contoh 24Cr, 18Ar, 4S2, 3D4. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, yang tepatnya adalah seperti ini. 24Cr, 18Ar, 4S1, 3D5. Nah, ini yang benar. Kenapa benar? Nah, di sini supaya lebih mendetail, supaya lebih terlihat perbedaannya, kita buat dulu orbitalnya gitu. Buat orbitalnya dari kedua atas sama bawah ini gitu. Misalkan yang atas dulu kita buat. Nah, yang atas dulu 4s2 kan berarti dia orbitalnya terisi penuh ya. Gitu. Kemudian kalau 3d4 berarti 1 2 3 4. Nah, ternyata keadaan seperti ini itu dikatakan tidak stabil. Kenapa? Karena di orbital D salah satunya itu masih ada orbital yang kosong, masih ada kotak yang kosong. Nah, yang seperti ini tidak stabil ya. Nah, supaya stabil maka yang di kotak isi ini atau yang di kotak kosong ini harus kita isi dengan elektron ya supaya jadi stabil. Nah, di sini saya ambil elektronnya salah satunya dari di S ini, dari kotak S ini. Ini saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke sini, berarti nanti jadinya seperti apa? Jadinya yang di kotak S ya itu hanya terisi satu elektron. Sedangkan yang di orbital D itu nanti terisi semua. Nah, yang seperti ini dikatakan stabil. Nah, inilah yang dinamakan aturan setengah penuh. Gitu. Nah, bagaimana dengan aturan yang penuh? Ya, misalkan ambil contoh 29Cu, AR 18, 4S2, 3D9 ini kurang tepat. Nah, yang tepatnya adalah 18AR, 4S1, 3D10. Nah, yang benarnya seperti ini. Nah, gimana kalau kita gambarkan orbitalnya? Nah, jadi nanti ketika kita buat orbitalnya ya di 4s2 yang kita buat yang kurang tepatnya dulu ya.
Jadi 4s2 kan ini terisi penuh ya, terisi penuh. Kemudian di orbital D, atas, 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 bawah, 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 bawah. Nah, di sini kita lihat ya, ada satu kotak atau satu orbital yang dia menyendiri atau yang dia menjomblo ya. Padahal yang lainnya berpasangan. Nah, ini kita katakan tidak stabil gitu. Nah, supaya stabil gimana? Nah, supaya stabil, saya ambil salah satu elektron di orbital S. Nah, saya pindahkan ke yang menjomblo ini gitu. Saya pindahkan ke yang menjomblo sini, yang ke orbital D. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Berarti yang di orbital S itu jadinya jomblo, ya. Kemudian nanti yang di orbital D jadinya berpasangan semua, gitu. Berpasangan semua. Nah, ini dikatakan stabil. Dan inilah yang dinamakan aturan penuh. Jadi nanti ketika kita menemukan S2D4, ya, seperti ini S2D4, maka nanti dia harus diubah menjadi S1D5. Maka namanya aturan setengah penuh. Begitu pula kalau misalkan kita menemukan ada S2D9, maka nanti dia akan berubah ya, atau nanti kita harus mengubah menjadi S1D10 gitu. Kemudian berikutnya konfigurasi elektron pada ion. Perbedaan antara atom dengan ion terletak pada jumlah elektronnya. Nah, kita kenal bahwa di ion itu ada namanya kation dan anion. Nah, di sini yang pertama, jumlah elektron pada suatu atom akan lebih banyak daripada jumlah elektron pada kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif. Nah, misalkan kita lihat contohnya di sini, 21Sc ya, dengan bentuk netral ya, itu dia mempunyai elektron sebanyak 21. Nah, ketika nanti diubah menjadi ion Sc3+, maka nanti di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ada yang hilang di sini. Nah, di sini kita lihat 4s2, 3d1 ini kan ada 3 elektron. Karena di sini melepas banyak 3, ya karena 3 plus ya, maka nanti di sini 4s2, 3d1-nya coret atau hilang. Atau di sini saya kasih keterangan berkurang 3 elektron. Maka 21 kurang 3, total elektronnya menjadi hanya 18. Gitu. Jadi jumlah elektron pada atom akan lebih banyak daripada jumlah elektron pada kation. Lalu berikutnya, jumlah elektron pada atom itu lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron pada anion. Contohnya misalkan ada 17Cl. Ya. 17Cl dalam bentuk netral itu mempunyai elektron sebanyak 17. Nah, ketika nanti diubah menjadi Cl-, ya, ingat min itu punya makna dia menerima satu elektron. Nah, maka nanti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Yang tadinya 3p5 bertambah 1 jadi 3p6, bertambah 1 elektron. Ya, karena Cl-, maka nanti total elektronnya adalah 18 elektron. Jadi jumlah elektron pada anion lebih banyak daripada jumlah elektron pada atom. Kemudian berikutnya ada elektron valensi. Elektron keluar dari suatu atom atau ion. Yang nanti di mana elektron valensi dapat menentukan golongan suatu unsur. Misalkan yang pertama ada 11Na. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 konfigurasi elektronnya. Maka di sini 3s1 itu adalah menunjukkan elektron valensi, yaitu sebanyak 1 ya, bukan 3-nya tapi 1-nya ya, karena kan elektron itu digambarkan atau dilukiskan dengan kalau bisa dibilang pangkat gitu ya. Ya, jadi pangkat ini merupakan jumlah elektron. Jadi 3s1 itu menunjukkan bahwa elektron valensinya sebanyak 1. Lalu 15p konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3.
Nah, maka nanti elektron valensinya itu di sini kita lihat ya, berbeda dari yang atas karena dia akhirannya adalah 3p3. Kalau dia akhirannya itu subkulit P, maka kita harus menjumlahkan elektronnya yang ada di S gitu. Berarti di sini kalau di akhirannya 3 elektron, maka kita tambah dengan 2 elektron dari subkulit S, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Elektron valensinya berjumlah 5. Lalu bagaimana dengan bawahnya yang dia punya akhiran D? Ya, maka nanti di sini ya, elektron valensinya ya yang dia akhirnya atau penulisan akhirnya di 3D5, maka nanti elektron valensinya 5 ditambah dengan elektron valensi atau ditambah dengan elektron di subkulit S, yaitu 2 tambah 5 sama dengan 7. Ya. Jadi nanti kalau misalkan di akhirannya S tidak perlu ditambah dengan yang sebelumnya, tapi kalau yang di akhirannya P dengan D berarti kita harus menambahkan dengan elektronnya ada di subkulit sebelumnya yaitu subkulit S. Begitu. Kemudian hubungan bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Dengan menggunakan konfigurasi elektron, kita dapat menentukan kombinasi bilangan kuantum yang dimiliki elektron pada suatu atom. Misalkan kita punya 16S. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Kalau kita buat konfigurasinya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, yang paling ujung sini ya, di subkulit P ya, atau lebih tepatnya di orbital 3P4 ya, kita bisa menuliskan bilangan kuantumnya. Yaitu nanti jadinya seperti ini. Yaitu N itu menunjukkan kulit. Ya, di sini dia di kulit ketiga, maka N-nya 3. Lalu L itu menunjukkan subkulit. Kalau P itu dia punya nilai 1, maka L-nya sama dengan 1. Kemudian M-nya, ya karena di sini dia di letaknya itu di orbital di plus 1, maka M-nya plus 1. Lalu S-nya, karena dia panahnya ke atas atau arahnya ke atas, maka S-nya plus setengah. Gitu. Nah, terakhir latihan soal. Ya. Ketahui nomor atom Ti22. Konfigurasi elektron unsur Ti adalah, berarti di sini kita cari opsi yang jumlah elektronnya 22. Ya. Nah, bisa pakai cara subkulit, ya. Bisa pakai cara gas mulia, disingkat. Ya. Maka nanti jawabannya adalah yang D. Kemudian jumlah elektron tak berpasangan yang terdapat pada atom belerang dengan nomor atom 16. Ya, berarti kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Nah, jawabannya 2. Nah, kenapa 2? Ya, nanti penjelasannya seperti ini. Kita buat konfigurasi elektronnya, kemudian buat orbitalnya. Nah, setelah dibuat, ternyata di sini di orbital 3p4, nah, ternyata ada elektron yang menjumlo. Berapa banyak? Ada 2 buah. Nah, ada 2 buah. Kemudian ketiga, nomor atom unsur X sama dengan 27. Jumlah elektron tidak berpasangan dalam ion X2+. Berarti kita buat dulu konfigurasi elektron X pada saat netral. Ya. Jadi pada saat netral, 27X, ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Ini kalau mau dibuat pakai cara gas mulia juga bisa. Ya. Nah, kemudian ketika dia menjadi ion X2+, nah, nanti dia yang lepas 2 elektronnya di kulit terluar adalah yang 4S0. Nah, jadi misalkan dia 2+, maka nanti yang berkurang dari 4S2 sama 3D7, yang 4S2-nya yang berkurang, bukan 3D7. Kenapa? Karena 4S itu terletak paling luar daripada 3D gitu. Nah, makanya di sini saya kasih keterangan melepas 2 elektron di kulit terluar. Nah, berarti kalau digambarkan, ya,
untuk mengetahui elektron yang jumlahnya ada berapa. Nah, yang 4s0 dia tidak terisi elektron ya. Nah, ternyata ada sebanyak 3. Lalu terakhir, harga keempat bahan kuantum elektron terakhir dari atom 17Cl. Nah, kita buat dulu konfigurasinya. Nah, kemudian kita buat orbitalnya. Nah, karena yang ditanya atom terakhir berarti yang terakhir terisi itu. Nah, dari 3p5 ini kan yang paling akhir ya. Cuma kita lihat posisi paling akhir di mana. Nah, ternyata posisi paling akhir adalah saat di tengah-tengah ya, saat di tengah-tengah. Nah, kita buat berarti N-nya 3 karena di kulit ketiga, L-nya 1 karena subkulit P, M-nya 0 karena di posisi 0 ya, di tengah-tengah itu M-nya 0, kemudian S-nya min setengah karena panahnya ke bawah. Oke, demikian untuk penjelasan konfigurasi elektron, semoga bisa bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya. Thanks for watching.